Ini biasanya kisah. Dan ini adalah kisah dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhuma. Abdullah adalah pembimbing Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhuma dari golongan anak-anaknya ketika Ka'ab bin Malik, yaitu ayahnya, sudah buta matanya. Jadi ada seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dia punya anak namanya Abdullah. Jadi antara anak-anaknya ini, Abdullah ini yang berbakti sampai akhir hayat Ka'ab bin Malik, karena di akhir hayatnya Ka'ab bin Malik ini buta matanya. Yang membimbing beliau ya untuk ke masjid dan lain sebagainya ini adalah anaknya Abdullah. Dan sahabat Ka'ab bin Malik ini ya, jadi sinopsis hadis ini, kisah ini adalah beliau ini adalah salah seorang dari 3 sahabat yang mangkir dari perang Tabuk. Ya. Jadi ada 3 sahabat yang mangkir dari perang Tabuk ini. Yang pertama adalah Ka'ab bin Malik, artinya yang mangkir tanpa udzur. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mirarah bin Ar-Rabi'. Jadi ada 3 sahabat itu mangkir dari perang Tabuk, perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah melawan pasukan Romawi. Dan waktu itu ada beberapa sahabat yang izin tidak berperang karena sakit dan lain sebagainya, dan diizinkan oleh Rasulullah. Ada 3 yang tidak meminta izin kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, yang nanti Allah abadikan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-118. Wa 'alal thalathatil ladzina khulifu, dan kepada orang-orang 3, ini 3 orang yang ditinggalkan di kota Madinah karena dia tidak ikut perang Tabuk. Jemaah sekalian rahimakumullah, salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Jadi hadis ini lebih kepada curhatannya seorang sahabat Ka'ab bin Malik ketika beliau ini mengalami bahasa kalau nganeke dijotake wong sak kampung, sak Madinah jotake Ka'ab bin Malik. Jadi apa rasanya dijotake, dikucilkan oleh orang satu kota, yaitu Madinah. Ini sahabat Ka'ab bin Malik. Jadi merasa bumi ini sempit sekali. Karena apa? Semua orang mendiamkan, bahkan Rasulullah SAW pun mendiamkan beliau sampai nanti waktu 50 hari 50 malam. Padahal hukum asal mendiamkan ini kan kita tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. La yahillu lil muslimin ayahjuru akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha. Walakin khairum ma alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Artinya 3 hari 3 malam. Kalau bertemu, berpaling ini dan berpaling yang itu. Ya, ini berpaling, dia juga berpaling. Tetapi yang paling baik di antara keduanya adalah dia memulai terlebih dahulu dengan salam. Assalamualaikum. Ya, yang penting salamnya jangan meledek. Ya. Jangan salam meledek ya. Kan ada orang salam meledek. Ini salam betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi ini artinya nyapa. Tetapi ada juga hadis yang lain mengatakan man hajara akhahu sanatan faqad safaka dama. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya setahun penuh, jutaan 1 setahun, maka ia sudah mengalirkan darah saudaranya. Ia seperti membunuh saudaranya sendiri. Jadi ini pentingnya bagaimana kita ini supaya tidak bertengkar. Ini mendiamkan satu sama lain ini lebih dari 3 hari 3 malam, ya apalagi sampai 1 tahun. Tetapi ini yang pernah terjadi pada sahabat Ka'ab bin Malik adalah 50 hari 50 malam didiamkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Seperti apa kisahnya? Ya, saya akan bacakan di sini. Jadi sahabat Ka'ab bin Malik ini yang meriwayatkan hadis ini adalah dari anaknya Abdullah bin Ka'ab bin Malik, yang membimbing ayahnya Ka'ab, yaitu ayahnya yang bernama Ka'ab, ketika sudah buta matanya. Ka'ab berkata,
Ya, ini peristiwa ini menceritakan perihal peristiwanya ketika membelakang, artinya tidak ikut Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Padahal perang Tabuk ini perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah dan perang habis-habisan. Karena umat Islam ini hanya jumlah pasukannya ini hanya ada riwayat 30.000. Hanya 30.000 mau menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya ini sampai 200 ribuan. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kalah jumlah. Jadi setelah Rasulullah mengirimkan surat pada tahun ke-6 Hijriah pada raja-raja, nah, salah satunya ke Heraklius, ya kan? Kemudian setelah itu beberapa tahun kemudian Romawi ini nantang perang. Bahkan beritanya adalah mereka mau menyerang Madinah, mau didatangi. Jadi Romawi ini imperium besar, ya, negara adidaya waktu itu. Ibaratnya Indonesia mau diserang sama Amerika. Ini kita udah ketakutan, ya kan? Karena ini Amerika yang menyerang. Ya. Indonesia mau diserang sama Rusia, kan? Kita kalah segalanya, kita kalah. Luas wilayahnya kalah, penduduknya kalah, kemudian ini kita tentaranya kalah, alat-alat perangnya kita kalah. Ini, ya, apalagi perang zaman dulu itu adalah face to face, head to head, langsung, ya kan? Tidak seperti sekarang. Sehingga pasukan Romawi yang sangat besar ini mau menyerang Madinah karena ingin menghabisi Islam ini supaya apa? Udahlah, sebelum Islam ini berkembang menjadi agama yang besar, mending kita habisi sekalian pusatnya, akarnya, yaitu di Madinah. Nah, sampai Rasulullah SAW ini memikirkan kejadian itu. Artinya Rasulullah ini, bahasa kita ini prihatin, gimana ini persiapan kita untuk menghadapi Romawi. Ya, sampai Rasulullah ini mendiamkan istrinya ini sampai dalam beberapa waktu. Ya, artinya Rasulullah ini mendiamkan istrinya, bukan akhirnya orang munafik dalam hal ini memanfaatkan momen Muhammad menceraikan istri-istrinya. Jadi bikin gosip. Muhammad menceraikan istri-istrinya. Kenapa Rasulullah mendiamkan istrinya? Gak banyak bicara. Kenapa? Rasulullah memikirkan apa? Memikirkan tentang bagaimana mempersiapkan pasukan untuk menghadapi pasukan yang sangat besar, yaitu Romawi. Maka Allah memerintahkan sebelum pasukan Romawi ini hadir ke Madinah, maka Allah memerintahkan Rasulullah untuk menjemput kedatangan mereka di sebuah tempat namanya Tabuk. Ya, sekarang masuk ke Arab Saudi, itu Tabuk ini udah dekat dengan perbatasan dengan Syam. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, dan Romawi ini mendengar berita ini, ya, mendengar. Maka dalam perang Tabuk ini ada sahabat yang menyumbangkan seluruh hartanya, seperti sahabat Abu Bakar. Umar sudah pede, percaya diri, sudah menyumbang separuh hartanya dan menganggap bahwa ia sudah memenangkan siapa untuk melawan Abu Bakar. Ternyata pas setelah tahu bahwa Abu Bakar ini menyumbang seluruh hartanya, maka Umar mengatakan, memang saya ini tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Kemudian sahabat Utsman menyumbang kuda, ya kan? Ratusan ekor kuda, itu pun banyak sahabat yang menyumbang ini. Jadi ada yang menyumbang, ya, artinya harta, kemudian ada pikirannya, tenaganya juga, ya. Ada juga yang menyumbang doa, karena mereka ini ada beberapa sahabat yang sakit, ya kan, sehingga mereka tidak bisa ikut perang Tabuk. Dan perang Tabuk ini waktu itu adalah dalam kisah ini adalah disebut sebagai Jaisul Usrah, pasukan yang kesulitan. Karena apa? Rasulullah ini membawa, artinya dengan pasukan itu, pasukan kaum muslimin membawa pasukan dan juga tunggangannya seperti unta dan lain sebagainya. Dan untanya ini karena bekal makanan ini semakin menipis, sampai mereka ini ada yang dalam ini memakan daunan. Kemudian mereka ini ada yang makan unta, untanya yang seharusnya buat untuk apa? Untuk perjalanan disembelih, ya, kemudian dimakan bersama-sama. Jadi itu makanya disebut sebagai Jaisul Usrah, pasukan yang serba sulit waktu itu. Padahal mau menghadapi pasukan yang amat besar. Nah, sahabat Ka'ab bin Malik ini beliau tidak ikut. Nah, bagaimana kisahnya? Beliau berkata, saya tidak pernah
membelakangi atau tidak pernah mengikuti Rasulullah SAW dalam suatu peperangan pun kecuali perang Tabuk, kata sahabat Ka'ab bin Malik. Ya. Hanya saja saya juga pernah tidak mengikuti dalam peperangan Badar. Ya, waktu itu saya tidak ikut perang Badar, tetapi beliau SAW tidak mengolok-olok seorang pun yang tidak mengikutinya. Padahal Ashabul Badr itu adalah orang yang paling mulia, karena dalam sebuah majlis ini, kalau ada orang masih ada di zaman Khulafaur Rasyidin, kalau mereka ada Ashabul Badr, orang-orang yang ikut perang Badar, ini pasti yang dimintai pendapat terlebih dahulu. Bagaimana kamu dengan sahabat Badar? Karena mereka orang yang mulia karena mengikuti perang pertama yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ini Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Badar, tapi Rasulullah tidak membahasnya terlalu panjang. Hanya saja kenapa perang Tabuk ini kok artinya didiamkan oleh Rasul SAW. Hanya saja Rasulullah SAW keluar bersama kaum muslimin menghendaki kafilahnya kaum Quraisy waktu itu yang terjadi perang Badar, sehingga Allah Ta'ala mengumpulkan antara mereka itu dengan musuhnya dalam waktu yang tidak ditentukan. Saya juga ikut menyaksikan bersama Rasulullah SAW di malam Aqabah, Baiat Aqabah. Ini sahabat malam Ka'ab bin Malik pun hadir waktu itu, ya, untuk berbaiat Aqabah. Jadi baiat Aqabah ini kan sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, datang ke Mekah. Sahabat Ka'ab bin Malik datang menyaksikan baiat Aqabah. Ya. Kemudian sehingga Allah di perang baiat Aqabah ini, waktu kita saling berjanji untuk memperkokoh Islam, ya, ketika baiat Aqabah 1 dan 2. Dan saya ini tidak senang andai kata tidak mengikuti malam Aqabah itu, sekalipun umpamanya saya ikut menyaksikan peperangan Badar. Dan sekalipun saya bahwa peperangan Badar itu lebih terkenal sebutannya di kalangan para manusia dibandingkan dengan baiat Aqabah atau perang Tabuk ini. Orang lebih mengenal dengan perang Badar daripada perang Tabuk. Perihal keadaanku ketika saya tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam perang Tabuk adalah bahwa saya sama sekali tidak lebih kuat dan tidak pula lebih ringan dalam perasaanku sewaktu saya tidak mengikuti peperangan tersebut. Artinya dalam kondisi yang bisa dikatakan ya tidak kuat juga tidak lemah, ya sedang-sedang ini, ya, mau izin tapi malu, nggak izin tapi kok saya sebenarnya nggak sakit-sakit juga gitu kan. Sehingga waktu itu saya tidak mengikuti perang tersebut. Demi Allah saya belum pernah mengumpulkan 2 buah kendaraan sebelum perang Tabuk itu. Jadi belum pernah sahabat Ka'ab bin Malik ini mengumpulkan persiapan. Sebenarnya beliau ini sudah siap-siap untuk perang Tabuk. Beliau sudah menyiapkan 2 tunggangannya, tetapi toh takdir mengatakan sebaliknya, beliau ini tidak ikut perang Tabuk. Sedang untuk peperangan ini saya dapat mengumpulkan keduanya. Tidak pula Rasulullah SAW menghendaki suatu peperangan, melainkan tentu beliau berniat pula dengan peperangan yang berikutnya, sehingga sampai terjadinya perang Tabuk. Rasulullah SAW berangkat dalam perang Tabuk itu dalam keadaan panas yang sangat terik sekali, ya, dan menghadapi suatu perjalanan yang jauh lagi, harus menempuh daerah yang sukar memperoleh air, dan tentulah pula akan menghadapi musuh yang jumlahnya amat besar, yaitu pasukan Romawi yang terkenal dengan pasukan yang sangat banyak. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan dalam perang Tabuk ini ketika Rasulullah singgah di sebuah tempat, ya, Madain Sholeh, yaitu tempat dulu bermukimnya kaum Samud, ya, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Di situ ada mata air, ada sumur. Maka ada sahabat yang ingin meminum sumur itu dalam keadaan haus pun Rasulullah melarang, jangan kau minum mata air milik kaum yang dilaknat oleh Allah. Sampai segitu, padahal menemukan air, kan? Tapi Rasulullah mengatakan jangan kau ini, jangan berlama-lama di tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai segitunya, ya, dalam keadaan yang kehausan pun ini nanti ada, kan?
Jadi sampai ini adalah peperangan yang paling prihatin yang pernah dilakukan oleh kaum muslimin dan Rasulullah dan kaum muslimin. Beliau Nabi SAW kemudian menguraikan maksudnya itu ya pada seluruh kaum muslimin dan menjelaskan persoalan mereka supaya mereka dapat bersiap untuk menyediakan perbekalan peperangan mereka. Beliau Nabi SAW memberitahukan kepada mereka dengan tujuan yang dikehendaki. Kaum muslimin yang menyertai Rasulullah SAW itu banyak sekali, tetapi mereka itu tidak terdaftarkan dalam sebuah buku yang dijaga. Yang dimaksud oleh kami adalah buku catatan yang berisi daftar mereka hadir. Jadi kayak ada daftar hadir, siapa yang ikut perang. Jadi sebelumnya itu ada, tapi perang Tabuk ini saking persiapannya ini udah banyak, udah berangkat tanpa ada daftar hadir. Sehingga apa? Ka'ab ini merasa nggak ada daftar hadirnya, merasa apa? Mungkin aman seperti itu. Ya, dulu Ustaz Mansur waktu nikah ada daftar hadir nikah, dicari. Kok kayak Ratu Mono, ditelok kan Ratu Mono, Ratu Ko gitu kan itu kan. Itu kita biasanya gitu kan. Nah, kita buka-buka lagi dengan daftar hadirnya ada nggak dia hadir ya. Nggak kelihatan. Ya, ini makanya perang Tabuk ini nggak ada listnya, nggak tertulis. Maka Ka'ab bin Malik berkata, maka sedikit sekali orang yang ingin untuk tidak ikut perang, melainkan ia juga menyangka bahwa dirinya ini akan tersamarkan. Nantinya tidak ada yang tahu lah. Di antara 30.000 orang itu, udahlah kita nggak ikut, itu nggak kelihatan. Raketok bahasanya kayak gitu. Maka selama tidak ada wahyu yang turun dari Allah, jadi dalam perasaan Ka'ab itu selama tidak ada wahyu yang turun, kita pasti aman-aman saja, safe-safe saja. Kemudian maksudnya banyaknya orang yang mengikuti, sehingga apa? Ada orang yang berniat tidak ikut perang, maka tidak mungkin diketahui oleh apa? Oleh siapapun. Sebabnya itu tidak ada apa? Tidak ada daftar hadirnya itu. Karena ini pasukan banyak sekali dibandingkan dengan perang-perang yang sebelumnya. Maka Rasulullah SAW berangkat menuju perang Tabuk ini di saat buah-buahan sedang enak-enaknya dan naungan-naungan di bawahnya sedang nyaman-nyamannya. Jadi di Madinah ini lagi musim kurma, lagi musim buah. Jadi lagi adem-ademnya. Sedangkan kaum muslimin yang berangkatnya lagi panas-panasnya. Kan merasa nggak adil. Mereka pada ikut perang, ini pada leyeh-leyeh. Tidak ada uzur, tidak ada uzur syar'i. Maka saat itulah saya amat senang sekali pada buah-buahan serta naungan itu. Ka'ab merasa nyaman dengan keadaan kondisi Madinah saat itu. Rasulullah SAW bersiap-siap dan sekalian kaum muslimin juga demikian. Saya mulai pergi untuk bersiap-siap. Awalnya Ka'ab ini udah siap-siap juga, dan dia siap-siap ini. Dan sekalian beliau juga. Tapi saya lalu mundur dan tidak ada suatu urusan apapun yang saya selesaikan. Hanya dalam hati saya berkata bahwa saya dapat sewaktu-waktu berangkat jika saya menginginkan. Artinya nanti ajalah saya mau nyusul. Karena apa? Melihat kondisi kampung alam ini lagi nyaman-nyamannya. Ini satu ujian, ya. Jadi setiap perjuangan ini ada ujiannya. Jadi sahabat Ka'ab bin Malik ini merasa nanti ajalah saya nyusul. Seperti itu. Lalu beliau mundur dari barisan kaum muslimin. Hal yang demikian ya, selalu saja mengulur-ulur waktu persiapan, sehingga orang-orang giat sekali untuk mengadakan perbekalan mereka. Sedangkan saya sendiri belum ada persiapan sedikit pun, hanya ada niat. Kemudian saya pergi lagi, lalu kembali lagi, ya, sehingga urusan saya ini tidak terselesaikan. Artinya urusan untuk persiapan perang ini tidak terselesaikan. Saya tidak ikut perang. Kemudian keadaan demikian itu terus menerus karena persiapan ini kan panjang yang berhari-hari itu kan. Keadaan itu terus menerus seperti itu. Saya mengulur-ulur waktu keberangkatanku sehingga orang-orang telah bertugas dan mereka maju ke medan perang. Ya, dan saya dan mereka juga ada yang artinya karena jumlah pasukan yang banyak, jadi barisan rombongan ini kan panjang sekali, ya kan? Nah, jadi ada yang di depan, ada yang jauh sekali jaraknya.
kemudian saya bermaksud akan berangkat kemudian dan selanjutnya tentu dapat menyusul mereka yang berangkat lebih dahulu. Alangkah baiknya sekiranya maksud itu saya laksanakan, tetapi kiranya yang demikian itu tidak tertakdirkan buat saya, sehingga apa yang terjadi, saya ini tidak ikut perang bersama Rasulullah. Dengan begitu maka setiap saya keluar bertemu dengan orang-orang banyak ya setelah berangkatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah berangkat dulu, kemudian ada orang-orang yang tidak berangkat setelahnya. Itu keadaan sekeliling itu selalu menyedihkan hatiku, karena saya mengetahui bahwa diriku itu hanyalah sebagai suatu tuntunan yang dapat dituduh melakukan kemunafikan. Saya ini jangan-jangan jadi contoh dari kemunafikan. Karena saya tidak ikut perang, atau hanya sebagai seorang yang dianggap udzur oleh Allah. Orang-orang mungkin menyangka saya itu paling Ka'ab ini udzur, atau dia ini kenapa dia nggak berangkat? Jangan-jangan ada sifat munafik pada dirinya. Ya, maka saat itulah saya dianggap sebagai orang yang lemah dan akhirnya saya tidak ikut rombongan. Rasulullah SAW ya ketika kiranya tidak mengingat akan diriku, dia menganggap Ka'ab ini menganggap Rasulullah ini nggak tahu, kan? Nggak tahu sama sekali. Lalu sewaktu beliau duduk di kalangan kaumnya di Tabuk, jadi intinya ada sahabat yang bercerita kepada Ka'ab sepulangnya ini. Jadi Rasulullah duduk di Tabuk, tiba-tiba bertanya, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Langsung to the point ini Rasulullah. Jadi karena ini langsung dari Allah kan wahyu. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Nah, tiba-tiba bertanya, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, seorang dari Bani Salamah, karena Bani Salamah ini Ka'ab bin Malik ini orang Madinah dari golongan apa? Bani Salamah gitu kan. Menjawab, ya Rasulullah, ia ditahan oleh pakaian indahnya dan oleh keadaan sekelilingnya yang permai pandangannya. Ini orang Ka'ab ini orang kaya kan, dia dihalangi oleh pakaiannya yang indah dan juga kebun-kebunnya yang lagi merekah ini buahnya. Ya, seperti itu. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, buruk sekali yang kau katakan itu. Demi Allah ya Rasulullah, kita tidak pernah melihat keadaan Ka'ab itu kecuali yang baik-baik saja. Selama ini track recordnya Ka'ab ini baik. Ya. Ikut baiat Aqabah ya kan, ya, hadir di Makkah ya, sebelum orang-orang Aus Khazraj itu datang, orang Madinah ini bertemu Rasulullah. Ka'ab bin Malik ini sudah bertemu ya. Kemudian Rasulullah SAW berdiam sejenak ya, ketika beliau SAW dalam keadaan seperti itu, lalu melihat ada seorang yang mengenakan pakaian serba putih yang digerak-gerakkan oleh fata morgana, sesuatu yang tampak semacam air dalam keadaan yang panas terik di padang pasir. Rasulullah ketika melihat itu bersabda, engkaukah Abu Khaythamah? Memang orang itu adalah Abu Khaythamah Al-Ansari, dan dia adalah pernah bersedekah dengan satu sok kurma ketika dicaci oleh kaum munafik. Jadi sedekah satu sok kurma, satu sok ini sama dengan berat zakat fitrah. Satu sok 4 mud itu berarti sekitar hampir 3 kilo kurma ya. Ka'ab kemudian berkata, setelah ada berita yang sampai di telingaku bahwa Rasulullah SAW telah menuju kembali dengan kafilahnya dari Tabuk, dari rombongan dari Tabuk, karena sejatinya perang Tabuk ini tidak pernah terjadi. Karena apa? Romawi mendengar kaum muslimin ini datang, mereka sudah ketakutan. Maka ini perang Tabuk ini kemenangan ini ada di pihak kaum muslimin. Kenapa? Musuh tidak kunjung hadir. Jadi seandainya Ka'ab bin Malik ini ikut, artinya memang di sini dalam perang Tabuk ini orang nggak terjadi perang gitu kan, nggak ada syahid kan. Akhirnya mereka pulang akhirnya, karena pasukan musuh tidak berani untuk menampakkan dirinya seperti itu. Ya. Maka dalam keadaan seperti itu Rasulullah Ka'ab bin Malik ya, mendengar kabar itu Rasulullah akan segera sampai di kota Madinah. Kemudian Ka'ab berkata pada dirinya sendiri, bagaimana caranya supaya saya dapat mengajukan alasan-alasan saya ini supaya terhindar dari murkanya Rasulullah SAW. Saya pun minta bantuan untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan ini dengan setiap orang yang banyak mempunyai pendapat dari golongan keluargaku. Datangin keluarganya satu persatu. Setelah diberitahu bahwa Rasulullah SAW telah tiba di Madinah,
lenyaplah kebatilan dari jiwaku, yakni keinginan akan berdusta itu. Jadi sempat Ka'ab ini ingin berdusta, beralasan kan di hadapan Rasulullah, tapi setelah melihat Rasulullah ini enggak kuasa beliau ini untuk apa? Untuk berdusta, sahabat Ka'ab ini. Sehingga Rasulullah SAW apabila datang dari perjalanan, beliau ini kalau Rasulullah datang, ini beliau enggak langsung buru-buru masuk rumah, tapi masuk ke masjid dulu untuk sholat 2 rakaat. Ya, ini namanya sholat apa ya? Sholat safar seperti itu. Jadi beliau ini baru dari safar itu masuk dulu ke masjid karena selamat gitu ya. Itu sunnahnya kita masuk masjid, masuk mushola, sholat 2 rakaat. Jangan langsung ke rumah, gitu kan? Seperti itu. Lalu ada juga bagaimana kalau sholatnya itu dilakukan di rumah? Ya kata ulama boleh juga, tapi lebih baiknya adalah ini sholatnya di masjid. Karena rumah Rasulullah antara rumah dengan masjid itu artinya berdekat bersampingan. Maka setelah itu beliau sholat 2 rakaat, duduk di hadapan orang banyak. Lalu setelah itu beliau melakukan yang demikian itu, datanglah padanya orang-orang yang tidak ikut perang, mengemukakan alasan-alasannya. Ya, karena ada sahabat yang sakit kemudian Rasulullah ini maklumkan, ya Rasulullah terima alasan mereka. Jumlah yang tidak mengikuti itu ada 80 lebih. Jadi sekitar 83 sampai 89 sahabat yang tidak ikut perang. Beliau terima alasan satu persatu, ya, kecuali ada 3 orang yang beliau tidak terima alasan. Kemudian Ka'ab bin Malik berkata, selalu saya menjawab, ya Rasulullah, ya ditanya sama Rasulullah, apakah engkau apa yang menyebabkan engkau tertinggal? Bukankah engkau telah membeli unta untuk kendaraanmu? Ya. Maka Ka'ab berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya demi Allah, andai kata saya duduk di sisi selain Tuhan dari golongan ahli dunia, saya berpendapat bahwa saya akan dapat keluar dari permukaannya dengan mengemukakan suatu alasan. Sebenarnya saya telah dikaruniai kepandaian dalam bercakap-cakap, tetapi saya ini demi Allah pasti dapat mengerti bahwa andai kata saya memberitahukan kepada Tuhan dengan suatu cerita bohong, pada hari ini yang Tuhan akan merasa rela dengan ucapanku itu, namun sesungguhnya Allah pasti murka kepadaku karena perbuatanku ini. Artinya apa? Sahabat Ka'ab ini sudah mempersiapkan alasannya untuk berbohong, tetapi ketika sudah di hadapan Rasulullah beliau tidak bisa. Maka Ka'ab pun mengatakan, ya Rasulullah, ya, Rasul menjawab tentang orang ini, maka pembicaraannya memang benar, tidak berdusta. Ka'ab ini tidak berdusta. Bolehlah kau berdiri sehingga Allah akan memberikan keputusan tentang dirimu. Dalam persidangan itu Ka'ab disuruh untuk berdiri. Ya. Ya, ada beberapa orang, ya, dari Bani Salamah yang berjalan mengikuti jejakku ketika beliau pulang. Maka demi Allah kita tidak menganggap, mereka berkata, kita tidak menganggap bahwa telah pernah bersalah. Artinya engkau telah pernah bersalah dengan melakukan satu dosa sebelum saat ini. Jadi engkau ini belum pernah berbuat dosa seperti ini, wahai Ka'ab. Engkau agaknya tidak puasa, mengapa engkau tidak mengemukakan hidupmu di hadapan Rasulullah SAW? Sudah. Ya. Maka saat itulah Rasulullah ada memberitahu kepada sahabatnya bahwasanya ada 3 orang yang mangkir daripada soal perang Tabuk ini disebutkan. Ka'ab bertanya, siapa orang-orang itu? Apakah ada selain saya? Ya, mereka itu adalah Murarah bin Rabi'ah Al-Amiri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Itu ada Ka'ab bin Malik, kemudian ada Murarah bin Rabi', kemudian Hilal ibnu Umayyah. Lalu orang-orang itu menyebutkan nama-nama tersebut di hadapan bahwa kedua orang itu adalah orang-orang soleh juga dan juga benar-benar ikut menyaksikan perang Badar. Maksudnya Mirarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah ini bisa dikatakan mereka lebih utama, lebih baik dariku karena beliau berdua ini ikut perang Badar. Sedangkan saya tidak ikut perang Badar. Maka saat itulah Rasulullah bercakap-cakap dengan ketiga orang itu yang tidak ikut perang. Ya, maka singkat kisahnya dari saudara Allah, orang-orang ini menjauhi
para sahabat ini menjauhi 3 orang tadi. Jadi didiamkan. Jadi setiap Rasulullah ini memberitahu kepada para sahabatnya untuk mendiamkan, memerintahkan untuk mendiamkan ketiga orang ini. Bahkan istrinya pun disuruh tidak serumah. Jadi istrinya Ka'ab bin Malik ini disuruh untuk tidak serumah, tidak boleh melayani. Maka akhirnya Ka'ab ini bertanya, apakah aku harus menceraikan istriku? Seperti itu. Maka kata Rasulullah, tidak. Kau cukup, artinya istrimu tidak melayani, tidak boleh tinggal denganmu. Akhirnya apa? Ka'ab ini menyuruh istrinya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Pulanglah ke rumah orang tua kamu. Makanya istilah perkataan ya, bahasa kiasan, pulanglah kau ke rumah orang tua. Bali amarane wong tuamu itu kalau diniatkan talak jatuh talak, tapi kalau tidak diniatkan talak tidak jatuh. Itu bahasa namanya kinayah, kiasan, menceraikan dengan bahasa kiasan. Wis bali nang wong tuamu. Itu kalau kita cuma marah, bali nang wong tuamu itu tidak jatuh talak. Tapi kalau diniatkan dalam hatinya talak jatuh talak. Tapi kalau ucapan kamu cerai, maka itu meskipun tanpa niat itu sudah jatuh cerai. Tapi kalau yang bahasa kiasan harus ada niatnya. Maka bumi ini terasa sempit bagi Ka'ab bin Malik. Hanya saja Ka'ab ini mendapat informasi kalau Hilal bin Umayyah, yang orang yang tidak ikut perang Tabuk juga ini, ternyata istrinya masih masih melayani Hilal. Hanya saja tidak banyak omong. Jadi selama 50 hari 50 malam ini istrinya tidak boleh digauli, tidak boleh apa. Hidup ini kenapa minta izin Rasulullah? Hilal bin Umayyah ini orang yang sudah tua. Jadi kalau umpamanya dia ngurusin kebutuhan sehari-harinya sendiri ini repot. Maka ada saudaranya Ka'ab bilang, kau mintalah rukhsah kepada Rasulullah supaya kau istrimu juga melayani. Tapi Ka'ab enggan untuk meminta itu karena merasa saya masih muda. Saya masih kuat, kan? Makanya istrinya disuruh pulang. Kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Sampai suatu ketika Ka'ab ini sholat bersama Rasulullah, sholat jamaah. Kemudian dilihatnya ketika sholat sunnah itu kan, Ka'ab sengaja mendekat kepada Rasulullah. Dan ternyata Rasulullah ketika sholat itu melihat Ka'ab, dilihatnya Ka'ab ini. Nah, setelah itu ketika beliau berdoa ini, selesai sholat Rasulullah memalingkan mukanya lagi. Ketika beliau berdoa atau zikir, Rasulullah ini tatapan kita kan tahu ya, kalau kita lagi dilihatin orang dari jarak dekat kan kita tahu ya. Lengok, nah kan saya tahu ini, satu melihat saya. Kan? Tapi ketika aku menoleh ke Rasulullah berpaling, memalingkan mukanya. Masya Allah. Jadi kemudian itu berulang-ulang. Saya gini, Rasulullah melihat kayak ini dengan tatapan yang sangat tidak suka. Karena ketika pertama kali Ka'ab ini mendatangi Rasulullah itu tersenyum kecut kepada Ka'ab. Maka Ka'ab ini merasa dunia ini hancur. Maka ada satu kisah juga di hadis ini. Ka'ab ini dapat surat dari orang Romawi. Karena Ka'ab ini termasuk sahabat yang cerdas, bisa baca tulis. Dapat surat dari orang Romawi, suratnya diam-diam. Isinya adalah, aku mendengar kau tidak ikut perang Tabuk, dan aku mendengar pula kau didiamkan oleh temanmu itu, yaitu Muhammad. Marilah ke Roma, marilah ke Syam, ke Damaskus, artinya kemana? Ke Bizantium ini, jadi ke kerajaan Romawi ini. Datanglah ke sini, kau akan kuanggap sebagai orangku dan kuberikan fasilitas yang lebih kepadamu. Dan kami akan menerimamu sebagai saudara kami. Intinya apa? Disuruh murtad. Kamu udah didiemin sama orang-orang Islam, sama orang yang mengaku sebagai nabi itu. Maka karena kau sudah tidak dianggap sebagai manusia lagi, datanglah ke sini bersama kami, ikut bersama kami. Kau akan berikan fasilitas yang lebih daripada itu. Kami akan menganggapmu sebagai saudara. Lalu dengan ini Ka'ab justru malah membakar surat ini. Ini satu ujian lagi bagi sahabat Ka'ab bin Malik supaya beliau ini teguh, ya kan? Ya, ini. Sehingga apa yang terjadi jamaah sekalian rahimakumullah? Sahabat Ka'ab ini kemudian sampai pada waktu ke-50 hari ke-50,
Beliau sholat, kemudian ada seorang utusan dari Rasulullah SAW mengatakan, wahai Ka'ab, telah turun ayat, ya, yaitu surat At-Taubah ayat ke-118, ya, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihim al-ardu bima rahabat, ya. Kemudian Allah telah menerima taubat orang-orang yang tiga tadi. Wa 'ala thalatha, yaitu kepada Allah sudah menerima taubat orang yang tiga. Ka'ab bin Malik, kemudian Birar bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Jadi ujiannya ini masing-masing ada. Jadi orang berbuat kemaksiatan, jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, kemaksiatan kita di masa yang lalu itu akan berbuah pada ketidakenakan hidup. Itu bisa jadi itu memang buah dari dosa kita, ya. Allah ingin menerima taubat kita, membersihkan kita dari dosa. Ini salah satunya dengan ujian seperti itu. Seperti yang dialami oleh sahabat Hilal bin Umayyah. Maaf, ini sahabat Hilal bin Umayyah. Jadi Hilal bin Umayyah ini salah satu sahabat yang mangkir dari perang Tabuk. Ini ujiannya besar lagi. Yaitu apa? Sahabat Hilal bin Umayyah ini mendapati, istrinya ini sedang berzina dengan seorang laki-laki di sebuah kebun. Dan Hilal bin Umayyah ini perawakannya adalah agak kecil, tapi warna kulitnya ini bersih, putih. Dan ternyata yang berzina dengan istrinya ini adalah perawakannya besar dan berbadan hitam, lebih gelap. La haula wala quwata illa billah, naudzubillah, seperti itu. Maka saat itu Hilal anaknya menyumpahi istrinya. Walladzina yarmuna azwajahum, menuduh istrinya sudah berzina. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istriku sudah berzina. Maka di surat An-Nur itu, ya, di awal surat An-Nur ini harus seorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina harus bersumpah kepada Allah 4 kali. Demi Allah saya berkata jujur, demi Allah saya berkata jujur dia berzina, demi Allah 4 kali. Dan yang kelimanya, yang satunya, demi Allah kalau seandainya saya berbohong maka laknat Allah akan menimpa saya. Istrinya dihadirkan, istrinya Hilal bin Umayyah dihadirkan. Kemudian istrinya wa yadra'u anha al-'adab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Wal khamisata anna adaballahi alaihi in kana minas shadiqin. Istrinya pun membela diri. Kalau kau memang tidak mengaku, artinya kau tidak berzina. Jadi istrinya ini si Ka'ab ini, si Hilal bin Umayyah ini sudah mengatakan istriku sudah berzina. Sudah bersumpah 4 kali, sudah. Yang terakhir 5-nya adalah laknat Allah menimpaku kalau aku berbohong. Istrinya ditagih sama Rasulullah, sekarang giliran kamu untuk bersumpah. Istrinya tidak langsung bersumpah. Istrinya hanya bicara seperti ini, demi Allah aku adalah dari kalangan keluarga yang terhormat. Ini biasanya alasan orang yang sudah bersalah, dia ingin berretorika. Saya ini dari kalangan keluarga yang terhormat dan saya tidak melakukan itu. Rasulullah menagih, sumpah. Tapi dia demi Allah saya ini dari keluarga terhormat, bapakku ini orang terhormat, ini terhormat. Akhirnya yang ketiga kali Rasulullah memberitakan, kau harus bersumpah seperti suamimu. Akhirnya baru bersumpah, demi Allah suamiku bohong, demi Allah suamiku bohong, demi Allah suamiku bohong, demi Allah suamiku bohong, demi Allah kalau dia benar maka laknat Allah yang akan menimpa saya. Itu pun berbicaranya agak terputus, itu istrinya Hilal bin Umayyah. Maka Rasulullah pun mengatakan menceraikan keduanya karena sudah ini li'an ini melaknat satu sama lain antara satu, maka diceraikan. Dan Rasulullah bersabda, kalau nanti istrinya ini hamil dan lihat anaknya, kalau seandainya anaknya berperawakan kecil, putih, berbetisnya kecil, maka itu adalah anaknya Hilal. Tapi kalau umpamanya anaknya nanti perawakannya besar dan berbadan lebih gelap, maka itu adalah anak dari hasil dia berzina. Dan setelah Rasulullah meninggal, maka ternyata baru terbukti ternyata mantan istrinya Hilal bin Umayyah ini yang mangkir dari perang Tabuk ini anaknya berbadan gelap. Nauzubillah min dzalik. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah taubat yang Allah berikan kepada sahabat-sahabat yang mangkir dari perang Tabuk. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan